Yesus. Jadi ada yang mengatakan para penafsir, kalau yang Paulus ini adalah saudara kandung Yesus, anak dari Maria dan Yusuf. Lalu ada juga yang mengatakan yang Paulus ini anak dari Maria yang lain. Tapi bukan itu yang mau kita fokuskan. Tapi yang Paulus ini adalah saudara dekat Yesus. Kenapa yang Paulus menulis surat ini? Kalau ini bagi konteks para orang di sini, umat Tuhan yang pada saat itu sudah percaya mengalami banyak pencobaan, mengalami banyak tantangan, mengalami banyak ketertindasan, sehingga karena permasalahan dan persoalan ini banyak orang-orang Kristen yang merosot moralnya, yang mulai kurang percaya. Lalu karena dari itu yang Paulus datang menulis untuk menguatkan mereka, khususnya orang-orang yang percaya. Jadi yang Paulus di sini bukan menulis tentang teori iman Bapak, tapi dia menulis tentang iman yang tampak dalam perbuatan. Bukan hanya sekedar tahu Yesus, bukan hanya sekedar kalau orang percaya itu rajin berdoa, rajin seperti ini, bukan sekedar tahu teori, tapi yang tampak dalam perbuatan. Itu sebabnya kalau kita lihat pasal 5 ini ada beberapa tema yang kita lihat yang ditulis oleh Paulus. Dan Paulus mengingatkan pasal 1 sampai ayat 6 ini memperingatkan orang-orang kaya untuk tidak menggunakan kekayaan ini. Lalu yang Paulus juga mengingatkan orang-orang supaya sabar dalam penderitaan. Dan yang terakhir yang menjadi ambilan kita yang diterangkan oleh Paulus, bagaimana supaya kita taat, supaya kita jujur mengenai sumpah dan doa untuk orang. Jadi soal sumpah ini berbeda. Bukan mengatakan Tuhan menghibur dilo-dilo di jual-jual. Temanya Tuhan mendengarkan seruan hamba-Nya. Jadi jual-jual ini sing kita majelis, sing kita tahu terjadi mulia, tapi seluruh kita yang percaya kepada Dia. Ternyata ada beberapa hal yang harus kita perhatikan di dalam meminta kepada Tuhan. Yang pertama, kita harus menjaga berkata. Yang namanya yang kedua, saudara-saudara, jangan bersumpah demi surga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Aduh, kita menjadi bersumpah ini. Biasanya orang kalau mengucapkan sumpah itu untuk meyakinkan orang lain, padahal dia berbohong. Sumpah yang aku, bukan aku. Sumpah dari Tuhan. Banyak orang menggunakan kata sumpah itu untuk memanipulasi, untuk membela diri, untuk memperlihatkan diri itu adalah orang. Ya, aku jujur, sumpah bukan aku. Tapi yang persoalannya di sini bukan soal kata sumpahnya. Kalau sumpah, kalau saya lihat dalam bahasa Melayu kuno, arti sumpah itu adalah sebuah pernyataan yang serius. Tapi kalau dalam bahasa Ibrani sumpah itu adalah safah. Arti safah di sini mengikat janji di hadapan Tuhan. Jadi tidak sembarangan bersumpah. Beda sumpah atau sungguh dari Bapak. Kalau sungguh itu mau menunjukkan dia benar-benar tulus, memang benar-benar. Tapi kalau sumpah, di balik sumpah itu kan sesuatu yang disembunyikan. Jadi bukan soal kata sumpahnya yang salah, tapi sikap hati dan tujuan kita di balik kata sumpah. Jadi kalau cuma mengatakan dalam yang Paulus ini, kalau ya, tidak hanya yang Paulus ini yang buatkan bahwa yang kita dilarang untuk bersumpah. Yesus pun mengatakan di Matius 5 ayat 34, janganlah kita bersumpah demi apapun. Apa yang Tuhan mau dari kita di ayat 12 ini? Yang pertama, perkataan kita selalu bisa dipercaya. Biarkan orang lain melihat kita, menilai kita kalau kita bohong atau jujur terserah mereka. Yang penting hati kita benar
hidup di dalam kejujuran dan integritas. Ada sebuah ilustrasi Bapak Imam, dan ilustrasi ini juga pernah menjadi kenyataan. Ada seorang penjual kentang, dua orang yang penjualan dan penjual dia sama-sama menjual kentang. Lalu penjual hari ini dia menjual kentangnya dengan jujur, tapi penjual ini mengatakan kepada penjual siapa, kenapa nggak mau tambahkan aja batu di dalam kantong kentang itu biar tambah jualannya? Tapi apa kata penjual? Lebih baik saya miskin, lebih baik saya miskin tapi saya jujur, daripada saya berbohong. Saya kaya tapi berbohong. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu? Si B setiap dia menjual, dia betul-betul curang. Entah timbangannya yang dimajukan, entah dimasukkan sesuatu orang di dalam kantongnya. Tapi apa yang terjadi? Pelanggan lebih datang, lebih sering datang berkunjung ke penjual C. Penjual B semakin berkurang pelanggannya. Memang ketika berbuat kecurangan, hasilnya dampaknya itu tidak langsung. Tapi pada proses waktu demi waktu, kita sudah menerima hasil. Jadi yang mau dikatakan kepada kita, jujurlah walau ada hal yang kecil. Karena dari hal yang kecil itu, Tuhan membuat kita menjadikan kita hal yang luar biasa. Jadi jangan kita berbohong, tetaplah jujur jika dikatakannya, jika tidak. Itu yang diajarkan oleh Paulus. Lalu yang kedua yang mau kita ambil, kalau di ayat 13 dikatakan, kalau ada seseorang di antara kamu yang menderita, baiklah dia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah dia menyanyi. Jadi ada dua presiden yang berbeda. Kalau menderita, berdoa. Kalau bersukacita, bernyanyi. Kalau menderita dan berdoa, itu maknanya penderitaan itu kita mau diajak untuk berserah kepada Tuhan. Lalu kalau kita bersukacita, kita diajak untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi berdoa, bernyanyi dalam penderitaan, datanglah kepada Tuhan. Di dalam keberhasilan, pujilah Tuhan. Jadi inti dari ayat 13 ini, Tuhan mengajak kita supaya kita harus menjadikan Tuhan dari pusat di perbeluhan. Pulang dijadikan kita bukan air, tombol air, lebih berserak. Izin kompes ban, izin ikan ikan, izinkan kompes ban dan serak air dicueki. Ketika kita bulan doa, ketika kita selesai dengan perbulan, kita lupa ya. Jadi yang Paulus mengajarkan supaya kita tetap berdoa dalam segala keadaan, mau suka mau duka, Tuhan tetap mendengar seruan hamba. Kita ngikut Tuhan, kita taruh tidur-tidur jual-jual. Lalu kalau kita lihat ayat selanjutnya Bapak Iman, ayat yang ke-14. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah dia memanggil para penasihat jemaat. Apa yang mau dimaksud dari sini? Jadi ayat 14 ini kita mau diajar bahwa orang yang sakit itu membutuhkan dukungan doa bersama. Bukan hanya pengobatan fisik dari dokter, bukan hanya pengobatan apapun yang ada di bagian kesehatan, tapi ternyata kehadiran kita. Kenapa kita akan bersyukur? Jadi yang mau dari gereja bulan muda bagaimana? Karena Tuhan itu kalau bahasa Yunani itu presbiteros. Presbiteros itu adalah orang yang tua, banyak pengalaman, ahli dalam hal yang rohani. Itu sebabnya dikatakan kenapa harus dipanggil pada tua? Karena itulah tugas mereka hadir dan sebagai bukti perhatian dari gereja. Kenapa harus tua? Karena memang tua tugasnya itu adalah mendoakan, melayani. Tapi apa yang aplikasi logika dari perdoaan?
semua ini bertanggung jawab dan doa sesama kita Bapak Ibu. Kasihlah jubah kita Bapak, kelihatan berita di rumah lain menunggu sedia yang di dalam kalau saya tombol tahan pasti kita hidup Tuhan hebat jiwa-jiwa itulah sebabnya Tuhan mau mengajak kita supaya dalam segala apapun kita diajak untuk mengandalkan Tuhan dan juga peduli kepada sesama. Jadi bahwa menurut saya juga nilai kata saya tidak rajin hari Minggu, saya tidak rajin hari Tonggoan, tapi mari bagi kesetiaan para sahabat kepedulian itu yang dilihat. Jadi ayat 15 mengatakan doa itu lahir dari iman, bukan sekedar kata-kata yang indah, tapi lahir dari iman. Jadi kalau kita mau muncul dengan bertombol, kalau bertombol di apa? Lagi bertombol mana dari bahasa Melayu? Ada beberapa yang masih berikan anggota bertombol. Kenapa kita tahu bahwa doa itu bukan sekedar kata-kata yang indah, kayak pandang bertombol, bukan soal kata Tuhan Yesus yang ada di atas kerajaan surga. Kami mengucap tidak harus kata-kata yang indah Bapak Ibu, tapi lahir dari iman. Ya hati kita, apapun yang kita katakan, Tuhan itu sudah tahu. Siapa yang cenges kata-kata ini Bapak Ibu. Jadi ternyata selain dari kepedulian, yang harus mengajarkan kita untuk tetap berdoa. Doa yang didorong dengan ketulusan, bukan kepaksaan. Bukan karena jadwal kegiatan, tapi karena hati yang tulus. Jadi kita lakukan doa yang lahir dari iman juga. Itu mau mengatakan bahwa kita benar-benar terus meminta kepada Tuhan dan membersihkan segala sesuatu yang ada dalam diri kita. Itu sebabnya kalau kita lihat Nehemia bacaan tadi, Nehemia ini berdoa bangsanya. Bangsanya penuh dengan bangsa Yehuda, bangsa Israel pada saat itu yang memberontak. Tapi Nehemia yang dia bekerja di kerajaan atasnya, dia mendoakan bangsanya. Dan dia mengatakan apa? Tuhan, benar, kesalahan kami itu. Nehemia mengaku dosanya, dia mengaku bahwa dia yang bersalah, bangsanya yang bersalah. Kita juga ketika kita berdoa, kita meminta ampun, kita mengakui jujur dengan perbuatan kita. Ulang bertombol, kita menuntut kesalahan. Biasanya kita bertombol, pasti kita bertombol kita. Tuhan tidak hamba kesehatan, pas-pasan berjaku, pas-pasan menyembahku. Bolehkah kita sampaikan waktu untuk berdoa? Sepenuhnya itu menceritakan kejujuran kita, apa yang sudah kita lakukan di dalam satu hari ini, di bangsa itu. Doa kita itu tidak hanya permintaan, tapi mengaku dosa. Ketika mengukur hamba pandangan yang bergaris, sesama berserami, soal bangsa, soal sepuluh sesama berserami, soal banyak soal itu Tuhan baik, tapi itu semua kecuali semua yang Bapak. Ada di hati kita minta ampun kepada Tuhan, Tuhan maafkan aku seperti yang juga mengampuni orang lain, tapi tidak seperti kita mengampuni orang lain. Bukan itu doa yang lahir dari iman, tapi doa yang lahir dari iman. Segala kebencian, segala dosa kita seluruh air yang Tuhan kita dari Tuhan. Itu yang dijaga. Kenapa harus mengatakan itu? Karena kalau orang Kristen pada saat itu menderita, dianiaya, tapi yang harus mengatakan, tetaplah doa, tetaplah kasih. Itu yang mengaku dosa, membersihkan hati dari kemahiran, mengeluarkan beban. Karena apa? Jiwa yang sehat. Ketika batin yang lepas dari penderitaan, ketika kita mau mengampuni orang lain.
Kita dipenuhi Bapak aku kita berlimpah segala dengan kebencian dalam hati. Kita yang rugi. Maka supaya kita tidak rugi, ya bolehlah kita memikirkan yang mau kita sakit hati. Kita pikirkan berkat Tuhan, wah untuk banyak berkat Tuhan, itu yang kita pikirkan. Jangan pikirkan segala berkat orang lain yang menyakiti kita. Biarkan mereka membuat kita sendiri. Jadi harus kita teladani orang-orang yang benar-benar tulus. Jadi kalau Yakobus meneladani seorang Elia, karena itu hendaklah kamu saling mengaku bersama. Ayat 17, Elia adalah manusia biasa seperti kita. Tapi Elia ini ketika dia meminta hujan, maka turunlah hujan. Kita juga manusia biasa. Elia juga manusia biasa. Tapi karena Allah memberi Elia air, dijauh dengan Allah. Karena dia mengira dengan iman yang tulus. Mungkin ketika sedang kita berdoa, banyak antara kita Bapak yang lebih mencari keberkahan. Tapi Tuhan mau mengatakan, sabarlah nanti, sedialah nanti. Jadi apa yang mau kita refleksikan dari firman Tuhan ini, yang pertama, kita harus hidup jujur tanpa harus bersumpah, tanpa harus menyembunyikan apapun. Lalu yang kedua, kita harus saling mendoakan, saling peduli. Lalu yang ketiga, saling mengaku dosa dan saling mengampuni. Lalu yang keempat, berdoa dengan iman. Jadi apapun kondisi kita Bapak yang saat kita menghadapi masalah, jangan dilakukan. Sama seperti pulpen ini. Apa pulpen ini? Ayo kita orang doa Bapak yang ini berat. Tapi kalau kita pegang terus semua kita, ayo kita menemukan, pasti dari kantong, dari meja apa tidak kita, dari kantong baju kita, artinya apa? Segala beban, apapun kondisi kita, segala masalah, kita serahkan kepada Tuhan. Jangan kita tampung-tampung, lebih berat. Jadi kita merasa tidak terbebas dalam hidup, kita merasa tidak merdeka. Tapi firman Tuhan hari ini mengajarkan apapun kondisi kita saat menghadapi masalah, Tuhan mengatakan, aku ada. Kita datang kepada Tuhan, menghibur dari Tuhan. Karena apa? Temanya, kita menghibur Tuhan yang datang di hidup dijual-jual. Tuhan adalah sebuah hamba-Nya. Kita semua ini adalah hamba-Nya. Jadi Matius 21 ayat 22. Apapun yang kamu minta di dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu pasti akan menerima. Itu firman Tuhan dalam Matius 21 ayat 22. Jadi kalau saat ini kita belum menerima doa ini dengan kepercayaan, kita pasti akan menerima. Jadi kalau kita mau minta kekuatan, tapi Tuhan masih memberikan pergumulan. Ternyata dari pergumulan itu Tuhan sudah jawab doa kita. Ternyata dari pergumulan ini kita semakin kuat. Ternyata doa kita sudah dikabulkan, tapi dengan cara pandang Tuhan, bukan cara pandang kita. Kalau kita meminta penghiburan, tapi kita meminta penghiburan dan meminta supaya orang-orang sekitar kita mencintai kita, tapi ternyata orang-orang sekitar kita membenci kita. Ternyata dari situ Tuhan belajar mencintai walaupun dalam keadaan kecewa. Permintaan kita kadang tidak Tuhan menjawab doa kita itu di luar dari apa yang kita pikirkan. Jadi jangan tetap berdoa, jadikan doa menjadi reaksi utama kita dan reaksi pertama. Lalu saat kondisi kita bersukacita, jangan lupa untuk menaikkan syukur kepada Tuhan. Jangan lupa untuk berdoa kepada Tuhan. Bukan sombong, tapi tetap merendahkan hati, mengatakan apa yang terjadi dalam hidupmu semua atas rezeki Tuhan. Lalu saat kita sakit, saat kita lemah, Tuhan mengatakan berdoa, cari dukungan dari pelayanan, dari jemaat, libatkanlah Tuhan.
kepedulian satu sama lain itu diajar kepada kita. Saat kita berdosa, saat kita melukai orang lain, jangan kita simpan pendam, tapi akui, jujur kepada Tuhan, perbaiki. Jangan biarkan kepahitan merusak persekutuan kita. Jangan biarkan kepahitan, duka, dendam di dalam persekutuan ini merusak diri seperti anak. Tapi dengan mengampuni sesama, kita semakin satu di dalam Tuhan. Lalu yang terakhir, saat berdoa, yakini dan imani. Masa tunggu di banyak kita, ada yang berdoa yang jabatan, ada yang berdoa cintaan. Tapi kalau berdoa, coba bayangkan ketika Tuhan Yesus berdoa di taman Getsemani, ketika dia mau disalibkan. Itu yang kita bayangkan. Kita bayangkan Tuhan di depan kita, benar-benar memperhatikan doa kita. Itu yang kita bayangkan. Jangan ketika berdoa, bayangan kita dari lari. Tapi ketika berdoa, memang dengan sepenuh hati kita melihat, membayangkan Tuhan bersama dengan kita. Amin, Bapak Ibu. Jadi Tuhan mendengar seruan hamba. Kita pasti dengarkan oleh Tuhan. Maka tetaplah mendengarkan Tuhan dalam segala hal. Amin. Yaitu Pak Tuhan, dari ambilan nama dia dan doa ijazah rohani. Pemohon Tuhan, kita ikut mengaku hidup-hidupnya, jual-jual ke orang Tuhan. Nah terus saya Bapak, asli bagi teori ambilan dan doa ijazah tetap memahami, mengandalkan kabar hidup kami Tuhan. Tetap memahami, peduli pada semua kami. Tetap memahami Tuhan, memaksa dia tidak Tuhan. Percaya ambilan dan ikuti kanan ibu berkanan diaplikasi berkanan bagi berkeluhan ini bagi seluruh tangga kami di bawah pekerjaan kami ucap dengan malam ambilan nama dia hikmah di perjalanan kami. Asal roh ini Tuhan Allah yang percaya ini roh ini sendiri perhatian permasalahan kita Tuhan mari dihormati perlawanan pengalaman kami, pasrah kami, pasti pakai berhamah kami, di tengah-tengah di perguluhan kami. Pengalaman kami, di bersekolah dengan Tuhan Yesus. Amin. Sebelum semangat, membawa sebuah kegiatan, mari kita bernyanyi kembali dari kebiasaan dari 705 dan 2.
berkenan kita masuk pada doa syafaat secara khusus malam ini. Kita berdoa hanya untuk ibu beliau, Ibu Berli, Ibu Damani. Mungkin secara detail ada beberapa jemaat yang belum mengetahui kondisi dari Ibu Berli. Kami sampaikan kalau hasil tes dari 3 Berli benar antar sindrom tanpa jam-jam tambah koleksi. Jadi secara teori kesehatan antar sindrom ini akan membuat banyak kerusakan mulai dari otak, pernapasan, jantung, mata, tulang, hingga pasien di lingkungan. Untuk saat ini diberi para dengan adanya jam-jam, jadi sangat cukup complicated. Kondisi otaknya juga kemungkinan semakin parah karena banyak kemunduran baik kognitif motorik yang terjadi sesuai dengan teori antar sindrom. Semakin bertambah umur pasien akan semakin memburuk, kejamnya juga semakin tak terkendali. Belakangan ditambah pernapasannya juga sudah mulai enak. Sudah ditemukan adenoid, namun dokter tidak berani operasi angkatan mengingat kondisi Berli. Jadi kita poinnya secara medis tetap berusaha apa yang bisa dilakukan, dan paling utama kita bermohon dan berseru kepada Tuhan biar Tuhannya memberikan mujizat kepada Berli. Doa syafaat ini kita bagi 3 bagian. Bagian pertama kita berdoa untuk keluarga Bapak R, mamanya yang sedang bersama Berli, dan juga kita tahu bersama sedang masa-masa pemulihan dari penyakit, dan R sendiri untuk kesehatannya, sekolahnya, dan perkembangan usianya. Yang kedua, kita juga berdoa untuk penanganan penyakit Berli. Yang ketiga, kita berdoa untuk tim medis yang menangani penyakit Berli. Kita berdoa bersama-sama mengeluarkan suara. Nanti saya pandu aminnya dari sini. Ketika saya katakan amin, maka kita sama-sama selesai berdoa. Sebelum para kami 3 topik doa ini, kita juga harus mengucap syukur terlebih dahulu atas nikmat Tuhan sampai saat ini untuk penanganan penyakit Berli. Khusus pertama ini, mari kita mulai. Mari kita akan bersatu dalam doa. Kita syukur Tuhan dalam keadaan apapun bisa selamatkan untuk anak-anak berdoa keluarga perkembangan usianya depan Tuhan.
bisa perjuangan yang baik kedua, kita berdoa untuk pembiayaan membeli donasi yang dilakukan dan juga kita berdoa untuk donasi yang kita lakukan jemaat Majelis Pontianak agar bisa berjalan baik. Donasi ini kita tunggu pada tanggal 8 November dan pada selesai pada pertemuan ini sampai berkumpul dan diserahkan kepada keluarga yang mewakili Bapak Era dan bersedia dengan depan. Dan kita berdoa untuk sekarang dalam proses pembiayaan lewat program Tidak Bisa Berbohong melalui Rumah Sakit News. Kita berdoa agar proses ini bisa berhasil dan beberapa proses dan tahapan sudah dilakukan melalui wawancara dengan Pak R dan pihak Rumah Sakit News. Kita bisa berbohong ini pembiayaan pengobatan. Dia tidak memberikan dalam bentuk uang tunai, tetapi biayanya melalui Rumah Sakit News. Rumah Sakit News ini akan berkoneksi, berkomunikasi ke rumah sakit di mana menjadi tangani di Jakarta. Agar usaha ini juga bisa berhasil, mari sama-sama kita berdoa. Kita tetap berdoa bersama-sama. Orang suara itu juga saya bantu alihnya dari tempat ini. Mari kita mulai. Kami menghadapkan Tuhan. Berdoa.
kita masuk pada sesi terakhir, sesi ketiga. Bapak Ibu, kita berdoa untuk sampai saat ini penanganan dan pada sampai nanti apapun hasil akhir dari persoalan kita ini. Saya secara pribadi sudah komunikasi dengan Mama El dan keluarga juga sudah berjuang sampai pada detik ini. Ketika seandainya bukan manggil, keluarga tidak merasa menyesal karena mereka sudah melakukan perjuangan yang begitu tanpa batas, bahkan melewati batas logika dari sisi biaya, kesehatan dan lain-lain. Kita berdoa agar biarlah Tuhan yang berkenan apapun itu. Dan juga berdoa untuk donasi yang bisa dikumpul oleh jemaat Tuhan di wilayah Pontianak pada malam hari ini bisa berkumpul 18.914.000 rupiah. Nanti akan diserahkan selesai ibadah oleh pemakai secara simbolis. 1 juta biasanya secara simbolis. Jadi pasal pengeluaran dan transfer rupiah. Misalkan nanti setelah pengeluaran kita kembali berdoa untuk juga doa ini. Biarlah kita selalu dibantu Tuhan juga silakan turut dengan kehendak Tuhan apa yang Tuhan mau dalam hidup seorang anak yang nanti baik dan habis ini. Mari kita sama-sama berdoa nanti kita berdoa kembali dengan kehendak Tuhan untuk proses penanganan sebagai kesempatan ini. Apapun pada akhirnya yang Tuhan berkata, biarlah kita dari dalam kehidupan anak-anak seperti kehidupan yang apa yang bisa melakukan kami berdoa dengan konsisten. Tapi apapun hasilnya, dalam doa dan seruan kami ya Tuhan. Kabulkanlah permohonan serta seruan kami turut dengan kehendak. Biarlah persekutuan yang terjadi dalam diri kita ini, kami hanya bisa berseru kepada-Mu. Berikanlah kebijakan ya Tuhan dalam tubuh anak. Tapi
kami tetap berserah kepada kuasa Tuhan. Apapun nanti hasil akhirnya dalam proses perjuangan berarti kami serahkan kepada kuasa Tuhan. Biarlah Tuhan berkarya, biarlah Tuhan yang berkuasa atas hidup anak. Terima kasih Allah kepada sampai detik ini Kau terus memberkati Kimberly dan keluarga. Dan kami teman-teman juga terus berdoa dan bersyukur kepada untuk perjuangan Kimberly. Terima kasih Tuhan permohonan dan doa kami. Turut dengan dalam Yesus kami telah berdoa sama pada malam hari ini. Haleluya. Amin. Sebelum dari Tuhan masuk ke rumah, kita bagi dari pembiasaan pembicaraan 12 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Bapak Surga, terima kasih kepada saksi
setia dengan Tuhan Tuhan, kami tidak akan bisa duduk dan berdiri di tempat ini Tuhan, memuji dan berdoa. Bapa di surga, silakan Tuhan jemaat PPS Pontianak bersatu dua dan tiga Tuhan. Masa bisa kami lebih banyak lagi datang Tuhan. Mungkin ada hal yang bisa datang keluarga kami, dari Tuhan melawan mereka dan juga mereka melakukan ibadah di tempat mereka masing-masing. Bapak di surga, serahkan kegiatan wakil kami dari awal perkembangan hingga pelaksanaan terakhir Tuhan. Terima kasih Bapak telah menuntutnya sehingga semua dapat berjalan dengan lancar Tuhan, melalui video kami, melalui foto, melalui pembacaan nas, melalui lagu, melalui doa, terlebih dari dosa kami Bapak, jeritan hati kami sebagai manusia, kami tidak bisa berbuat apa-apa Tuhan dengan kelemahan kami Tuhan. Itu mengajarkan kami Bapak bahwa kami tidak ada apa-apanya. Ajarkan Tuhan untuk selalu takut akan Tuhan. Ajarkan Bapak untuk tidak menjauhkan diri Tuhan, karena kami tidak bisa melakukan apa-apa, semua hanya seperti Bapak. Bapak surga, mungkin juga saudara kami Tuhan yang tidak bisa datang, yang sedang sakit, terbaik sakit Bapak, dan juga di dalam umur yang mereka sudah lansia, sehingga fisik mereka tidak memungkinkan datang ke gereja Bapak, tidak ada anak yang mengantarnya Bapak, sehingga mereka tidak bisa datang ke tempat ini. Kiranya Tuhan kasih setiap yang ada di mereka Tuhan. Kiranya Roh Kudus selalu ada di sana mereka, sehingga tetap sukacita ada bersama mereka. Begitu juga kami Bapak terlebih kami yang hadir di sini Tuhan. Kiranya berikan kami kesehatan lebih. Tambahkan berkat kesehatan Bapak, berkati anak-anak Bapak. Mungkin anak kami saat ini sedang pendidikan, sedang mencari pekerjaan, mencari jodoh, atau mungkin lagi sekolah atau apapun Bapak. Tapi orang tua yang bisa untuk menyerahkan banyak Bapak. Ampunkan baik Bapak, layakan kami Bapak, dan juga Bapak. Kiranya keberkahan mengizinkan kami yang telah berikan kami dari nafsu berpindah Bapak. Jika kami masih muda Bapak, karena dibentuk menjadi suatu pendeta, bila kau selalu rapi mulut bibirnya, biarlah juga Tuhan bisa melebarkan kerajaan di bawah surga juga masalah sikaris yang bertumbuh, biarlah bisa bertumbuh Tuhan, buat semakin banyak anak-anak yang takut Tuhan. Ampunkan kami Tuhan atas segala dosa Tuhan kami. Kami berbuat sengaja atau tidak sengaja. Kadang Tuhan bahwa kami membuat dosa secara implisit Bapak. Kami tidak tahu bisa saja tutup kami melangkahkan gestur bukan sendiri pesan orang. Untuk apa tersinggung secara implisit. Jalan Tuhan juga bisa gestur-gestur bukan semua Tuhan tidak menyakiti hati-hati orang di sekitar. Ampunkan Tuhan banyak kami perjalanan, biar Tuhan bangga dengan kami sebagai anak, dan kami juga Tuhan dengan sukacita, dengan berani Tuhan memberitahu Tuhan Bapa kami yang luar biasa selalu menuntut kita. Terimalah ini, baiklah dari Kristus, saat kami, haleluya, amin. Sebelum berkat, daripada kembali dari pemeriksaan nomor 461 S1 sampai dengan ayat 2 dan mengumpulkan persembahan. Syukur kepada Tuhan serukan namanya dan masukkan nama Tuhan kepada bangsa-bangsa. Hai bernyanyi baginya dan bermakmur baginya,
Maka Tuhan sembuhkan pahamanya dan masukkan nama Tuhan ke ada bangsa-bangsa. Hai bernyanyi baginya dan bermasmur baginya, percakapkan perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah tak henti dalam nama yang kudus, wahai orang yang mencari Tuhan. Marilah kita berdoa, menyerahkan kesempatan ini kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, Bapa kami di surga, segala pujian dan syukur dan persembahan kepada-Mu. Firman-Mu telah kami terima melalui Engkau. Kuatkan dan teguhkanlah kami untuk melakukan dalam kehidupan kami. Sebagai ucapan syukur kepada-Mu, ini kami persembahkan hidup dan sebagian dari apa yang telah Engkau berikan kepada kami. Terima dan berkatilah sembahan ini untuk memasukkan kerajaan-Mu melalui pemberitaan firman-Mu demi kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa dalam nama Anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa seturut dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah Tuhan Allah kita, kasih karunia Yesus Kristus, dan kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, menyertai kita sekalian. Amin. Amin.